Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini adalah video untuk pertemuan ke-9 mata kuliah animasi di Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Nah, pada video ini akan dibahas mengenai mengapa kita memerlukan Face Builder, untuk apa fungsinya, dan bagaimana cara menginstalnya ke dalam Blender, serta bagaimana cara menggunakannya. Sebenarnya, apa sih itu Face Builder? Face Builder merupakan sebuah add-ons dari KineTools yang digunakan untuk memudahkan kita dalam pembuatan kepala. Nah, Face Builder di sini sudah menyediakan kepalanya, sehingga kita hanya perlu menyesuaikan wajah sesuai dengan foto dari model yang kita inginkan. Penyesuaian tersebut dapat berupa menggeser dari si kepalanya dan bagian-bagian tertentu seperti mata, hidung, telinga, mulut, dan sebagainya. Nah, yang kita butuhkan yang pertama adalah add-ons Face Builder-nya. Yang kedua adalah foto bagian depan. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya ada foto di bagian samping dan belakang. Tapi jika kamu hanya punya bagian depan saja, tidak masalah. Yuk, sekarang kita simak bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat kepala dengan menggunakan wajah dari foto yang kita punya. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan, tentu saja kita harus mendownload terlebih dahulu Face Builder-nya. Kalian bisa masuk ke kinetools.io. Nanti di sana kalian dapat mendownload si Face Builder-nya yang versi terbaru. Oke, gunakan saja versi terbaru supaya si fitur-fiturnya lebih lengkap dan bug-nya lebih sedikit. Itu. Nah, jika kamu selesai mendownload, nanti dia akan menjadi sebuah file dengan bentuk zip. Nah, kamu tidak perlu mengekstraknya karena nanti kita akan menginstalnya langsung di si Blender-nya. Jadi, biarkan saja seperti itu. Nah, sistemnya di sini ada dua cara, ada penginstalan secara online dan ada penginstalan secara offline. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal secara online. Tapi tenang saja, kuota yang akan dihabiskan itu tidak akan terlalu banyak ya, jadi kita bisa menggunakan secara online saja biar lebih mudah dalam penginstalannya. Nah, sekarang kita masuk ke Blender, lalu ke Edit dan Preference. Di sini kita klik Install, jangan lupa pilih Add-ons dulu ya. Nah, kita akan langsung masuk ke si zip ini ya. Kita pilih si zipnya, kemudian kita centang. Di sini sudah ada Face Builder-nya, dicentang ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini kita centang saja si license agreement-nya, kemudian klik nanti install online. Nah, ini tidak akan terlalu lama dan yang pasti kuota yang dihabiskan juga tidak terlalu banyak ya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal tutup saja si preference-nya dan kita akan mulai untuk membuat face untuk model kita dan sesuai dengan foto yang kita siapkan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghapus terlebih dahulu apa yang sudah ada. Nah, kemudian di samping sini akan ada Face Builder, lalu kita klik New Head ya. Nah, ini sudah menjadi sebuah kepala seperti ini gitu. Kemudian kita add image, yang mana add image ini kita menambahkan sebuah gambar. Nah, kemudian ketika kita klik si gambar tersebut, nah ini nanti akan muncul seperti ini gitu. Kita di sini tinggal mengeditnya si gambarnya ya dengan si yang Face Builder itu ya. Ingat, untuk membuat sebuah titik kita gunakan left click atau klik kiri, kemudian untuk menghapus si titiknya itu kita gunakan klik kanan. Jadi nanti caranya gini,
kita klik terlebih dahulu untuk membuat sebuah titik, kemudian kita geser seperti ini gitu. Nah, kita samakan nanti si bentuk-bentuknya. Di sini kan ada nih yang warna biru ya. Nah, si warna biru ini itu harus sesuai dengan si yang fotonya gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus sesuaikan, karena kalau misalnya tidak disesuaikan kemungkinan kemiripannya akan lebih jauh gitu. Nah, di sini nanti hasilnya memang tidak akan 100% sangat-sangat mirip, tetapi akan sedikit mirip gitu ya. Nah, oke, di sini. Nah, kalau dilihat ini bentuknya sudah agak berubah dari yang tadi ya. Nah, kemudian kita geserkan lagi. Kayak misalnya kepalanya agak sedikit besar ya, agak sedikit cabi gitu. Nah, digeser seperti ini saja. Nah, ini mulutnya saya ke ataskan sedikit. Oke, seperti ini ya. Jadi kita lihat detailnya saja seperti apa. Mungkin untuk yang berkerudung seperti yang fotonya punya saya ini sudah tidak apa-apa, misal tidak terlalu, karena kan pasti mungkin akan ada beberapa bagian terhalang. Nah, lihat seperti ini sudah jauh berbeda, jadi dia menjadi agak lebih sedikit cabi gitu ya. Nah, ini kita geser lagi karena terlalu. Nah, intinya sih kita tuh menggeser-geser saja ya, sesuaikan dengan foto. Nah, kayak gini. Nah, misal setelah selesai mengedit bagian depan, kita juga harus mengedit bagian sampingnya, karena kemungkinan kan tiap orang tekstur samping juga berbeda kan ya. Nah, jadi kita add image lagi. Di sini saya masukkan gambar, itu foto diri saya juga. Nah, tapi di sini sebenarnya harusnya itu fotonya itu sama gitu ya. Kalian sesuaikan ukurannya dari segi ukuran. Jadi kalau bisa kalian bisa edit dulu di Photoshop, terus kayak ukurannya kan mungkin beda kan, ukuran foto itu pasti beda gitu. Jadi kalau misalnya tidak sama, itu kemungkinan nantinya jadi tidak sesuai gitu. Nah, cuma di sini saya juga tidak akan terlalu mengedit terlalu banyak, karena mungkin di sini saya cuma akan mengedit di bagian hidung saja gitu ya, dengan hidung dan pipi gitu ya. Oke, nanti setelah ini misal saya geser-geser, terus nanti pipinya saya agak sedikit lebih ke belakang kan. Nah, ini kalau misalnya nih hidungnya kan kalau digeser nih jadi beda kan gitu. Terus mungkin ini pipinya saya agak ke belakangan sedikit ya. Nanti terus kemudian saya edit lagi gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa udah selesai, ya sudah, sekarang kita akan membuat tekstur baru, jadi create tekstur. Nah, di sini saya hanya akan memilih yang bagian depan saja. Kenapa? Karena gambar bagian depan dan samping itu beda gitu ya. Jadi bukan memakai pakaian yang sama dan bukan pada waktu yang sama. Jadi saya menggunakan si bagian depan saja sehingga terlihat hasilnya seperti ini. Nah, mungkin ini ada banyak yang hitam-hitam seperti ini ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama, saya akan masuk dulu ke tekstur paint, terus di sini ada stem ya. Jadi kita akan mewarnai sesuai dengan warna di beberapa titik gitu. Nah, jadi akan sama warnanya ya, hampir sama. Kalau misalnya tidak sama seperti ini bagaimana? Nanti kita akan atur. Yang penting kita hitamkan dulu. Nah, di sini ada ya. Nah, yang gambar tangan itu ya, yang menunjuk. Nah, itu kayak sama seperti di Photoshop, dia fungsinya itu untuk mengusap-ngusap ya. Jadi sehingga nanti
dia akan terlihat lebih blend dengan si bidangnya gitu ya. Lihat seperti ini, kita usap-usap biar lebih tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Kalau tadi kan lebih agak terlihat ya. Nah, kemudian di sini saya softenkan itu ya. Saya pilih yang atas untuk melihat bahwa ini akan menjadi lebih kayak terlihat lebih halus gitu ya. Kemudian di sini saya warnai kembali, nanti kita stemkan gitu. Nah sebenarnya nanti kok ini misalnya kalian ada masalah, kenapa sih wajahnya nggak terlalu mirip gitu kan nanti hasilnya. Nah itu biasanya karena si teksturnya nih, kalau melihat di sini punya teksturnya saya nih ya. Kalau dilihat ini nih kayak di bagian mata itu banyak titik-titik yang menjadikan matanya tuh lebih tegas gitu ya. Jadi di sini saya harus membuat si teksturnya itu lebih blend gitu. Jadi jangan sampai ada titik-titik yang seperti ini. Nah, titik-titik ini dihasilkan karena apa? Biasanya karena kualitas gambarnya sih, karena punya saya ini sangat kecil gambarnya ya, si size-nya dan si kualitasnya juga tidak terlalu bagus, makanya jadinya kayak gini gitu ya. Nah, selain itu foto juga lumayan mempengaruhi kemiripan. Jadi kalau misalnya kalian punya foto itu untuk mengedit itu ya, lebih bagus itu ada foto bagian samping dan bagian depan, dan kalau bisa itu adalah foto yang dilakukan dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini jam 8 ya jam 8 juga gitu, jadi langsung foto depan terus samping ya, terus dengan size yang sama dan dengan ekspresi muka yang tidak berubah gitu. Nah kalau di sini saya kan jelas-jelas berbeda kan ya. Jadi ini kan foto yang bagian depan itu foto saya tahun 2016, kemudian yang di sampingnya adalah foto saya di tahun 2020 gitu. Jadi kan ini sangat berbeda ya. Nah kemudian makanya terus saya kan tadi cuma hanya mengedit si bagian hidung saja gitu ya. Harusnya memang kalau misalnya mulut dan si matanya juga itu diedit pas bagian samping, cuma karena ini kan fotonya beda, nanti akan menjadi lebih aneh kalau misalnya banyak yang diedit lagi gitu ya. Nah oke, di sini karena saya kan nanti mau pakai kerudung dengan menggunakan modeling lagi, jadi saya hanya perlu membuat kepala saja. Jadi di sini si kepalanya itu akan saya ubah dulu gitu, yang ada gambar-gambar kerudung dari si teksturnya itu akan saya hilangkan dulu gitu. Nah cukup sekian penjelasan tentang Face Builder, semoga bermanfaat. Silahkan kalian membuat face dari foto kalian sendiri ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.